Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur diterapkan dalam kehidupan niscaya untuk sehari-hari. Yakni tentu saja adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara. Pemirsa, ramai diperbincangkan tentang politik identitas. Dan seolah terutama setidaknya 3 tahun terakhir ini, politik identitas dihujat seolah-olah politik identitas itu adalah membatasi diri hanya pada kelompok tertentu saja yang seidentitas. Tampaknya lupa orang-orang yang sengaja menghembuskan keharaman politik identitas karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Tidak berlebihan ketika kita membaca sejarah peradaban politik era kerajaan dan kesultanan di Nusantara, maka pada saat melakukan perlawanan terhadap penjajah, baik Belanda, Portugis, Inggris, ataupun Jepang, identitas yang dikedepankan. Identitas sebagai suku bangsa Melayu yang syarat dengan nilai religius. Ini terdepan, mengemuka, bahkan mewarnai sampai dengan perang kemerdekaan. Sampai timbulnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Syekhona Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan Indonesia Raya melalui salah satunya adalah Jawa Timur dengan Surabayanya. Mari kita cermati sabdana, yakni adalah data yang kami bentuk dalam karya sastra yang insya Allah menurut para ahli sastra karya yang terbarukan, inovasi, yang ke-16.799 politik identitas bagian pertama. Politik kebajikan sebagai dasar sikap perbuatan. Kebajikan berpadunya tradisi, budaya, agama, dan kepercayaan. Kebajikan berpadunya kebaikan, keadilan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Tradisi, budaya, kepercayaan, dan agama pantang dipertentangkan. Tradisi, budaya yang terukur baik membumi dipertahankan. Sebaik apapun kepercayaan dan agama, pantang diperdebatkan
mengingatkan, pantang berdebat kepercayaan dan agama yang terbedakan. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 20 Maret 2023. Data yang kami kemas di dalam karya Sabdana ini bisa ditambah rujukan secara teoritik dari Joyce Mitchell and William Mitchell di dalam Political Analysis and Public Policy, An Introduction to Political Science, 1969, yang bertutur bahwa politik itu adalah keputusan atau proses pembuatan keputusan kolektif untuk masyarakat secara keseluruhan. Jika kita merujuk pada Sabdana sekaligus pendapat dari Mitchell ini, maka sekaligus menepis anggapan bahwa politik itu buruk, politik itu buta, politik itu tuli, politik itu tidak beradab, politik itu kotor. Karena politik itu sendiri kebajikan, sehingga tidak bisa disambungkan, digandengkan, tidak selaras. Politik adalah kotor. Sama dengan ratusan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam bahasa konstitusi pasal 29, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak bisa dipersandingkan dengan kalimat-kalimat yang buruk. Demikian juga agama. Tidak bisa dikatakan agama A radikalisme, agama B radikalisme, agama C radikalisme. Tidak bisa demikian. Karena agama itu adalah apa yang ada di dalam sabda. Agama itu adalah apa yang ada dalam firman. Demikian juga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah apa yang ada di dalam sabda yang diyakini sebagai kitab suci oleh saudara-saudara kita. Nah, kepercayaan dan agama itu sangat berbeda dengan perilaku penganutnya. Karena itu jangan pernah jika ada peristiwa yang buruk mengatakan, oh ini muslim, ini non-muslim, kemudian mempersekusi, membuli, dan seterusnya memusuhi. Didasarkan pada agama, tidak demikian. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kami pun pernah mengunggah bahwa perang salib itu bukan perang antara agama Islam dengan agama Nasrani, Katolik, dan yang lainnya. Tidak demikian. Tetapi itu adalah perang memperebutkan kue kekuasaan wilayah, kue kekuasaan daerah. Dengan demikian maka politik identitas, yakni adalah kebajikan identitas, kebaikan identitas, identitas yang baik, yang sudah disepakati oleh founding fathers and mothers kita, pendiri bangsa ini, sampai dengan nanti mudah-mudahan hari kiamat, yakni adalah yang kami tulis di gambar sebelah, yakni saripatinya adalah Pancasila. Jadi identitas yang harus ditonjolkan pada saat kampanye itu bukan identitas agamanya, tetapi identitas diri yang beragama, kemudian mewujudkan nilai luhur Pancasila.
Dengan demikian maka kebajikan itu perpadunya tradisi, budaya, agama, dan kepercayaan. Itu baru disebut kebajikan putra-putri Pancasila, putra-putri Indonesia. Dan kebajikan itu berpadunya kebaikan, keadilan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Baik itu harus adil. Karena hanya baik, maka kita hanya sekedar menjadi orang pemaaf, tetapi tidak mampu berbuat adil. Adil tanpa ketegasan, maka akan melakukan proses peradilan itu sebelah pihak. Ketegasan tanpa kebijaksanaan, maka hakim akan menjatuhkan, memukulkan palunya hanya didasarkan pada pasal-pasal semata. Tidak demikian. Tradisi, budaya, kepercayaan, dan agama sama sekali tidak patut untuk dipertentangkan. Karena masing-masing memiliki wilayah yang berbeda. Sudah dibingkai oleh Pancasila, Garuda Pancasila itu lewat cengkeramanya. Bhinneka Tunggal Ika ada di sini. Jadi tradisi budaya yang terukur baik, membumi, itu dipertahankan. Jadi jangan dicela, jangan dinista. Tetapi jika kita memang harus berbicara, maka berbicara yang arif. Apalagi ketika memanfaatkan sosial media atau media massa. Dan bahkan data kami menunjukkan sebaik apapun agama dan kepercayaan, pantang diperdebatkan. Karena ketika seseorang yang meyakini kepercayaan tertentu atau agama tertentu kemudian berhadapan dan memperdebatkan, bukan mendialogkan dengan hati nurani yang lembut dan cerdas, maka yang terjadi adalah perselisihan dan bahkan berakhir dengan permusuhan, tak jarang berakhir dengan perkelahian atau penyerangan satu dengan yang lainnya. Karena itu, politik identitas yang harus kita mainkan adalah yang tidak memperdebatkan agama dan kepercayaan yang sudah diyakini dan terlihat jelas dengan mata kepala bahwa sejak awal memang terbedakan. Jangan pernah mengukur Sabto Dharma dengan Islam. Jangan pernah mengukur Hindu dengan Buddha. Jangan pernah mengukur Katolik dengan Kristen Jawi Wetan. Jangan pernah mengukur Pantekosta dengan Jawi Wetan. Tidak. Ketika kita tidak berusaha memandang saudara kita dari sisi agama kita, maka kita akan mendapati kian hari semakin banyak kitab-kitab suci yang diyakini di bumi ini, yang disahkan terutama di Indonesia. 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, maka kalau kita Muslim, kalau kita Hindu, kalau kita Konghucu, kalau kita Katolik, kalau kita Kristen, kalau kita aliran kepercayaan, bacaan-bacaan itu mengayakan diri kita. Karena itu jika ada tempat-tempat peribadatan yang akan dibangun baru atau menempati ruang-ruang yang ada, setidaknya kalau kita tidak setuju maka kita melindungi. Artinya kita tidak setuju, kita tidak ikut serta karena memang tidak seiman, namun kita melindungi saudara-saudara kita yang berbeda kepercayaan dan agama agar tetap nyaman beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, disepenggal, disetercah surga yang ada di bumi
Indonesia tercinta. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungan. Tentu saja karya kata monolog sederhana ini pasti ada kelemahannya. Gayung bersambut, kami berharap saudara-saudara untuk melengkapinya dengan bijaksana, sehingga kita kian hari semakin lembut, cerdas, dewasa dalam berbangsa bernegara. Alhamdulillahirabbil alamin.